orang pelaku perundungan dalam kasus perundungan siswa di SMA Tangerang Selatan. 4 orang jadi tersangka dan 8 berstatus anak. Jumlah penurunan. Hasilnya, sekarang Indonesia ada di peringkat 70-an dari 78 negara di 3 aspek tersebut. Alias Halo teman-teman Kastrong, kembali lagi di acara Bincang Politik, ngobrol politik yang asik bersama gestar yang menarik dan moderator yang eksentrik. Nah, tadi setelah melewati sesi bersama Bang Rafid, kita juga nggak kalah keren kedatangan bintang tamu yang nggak kalah menarik juga. Di sini ada Bang Satir gitu. Halo Bang, selamat siang. Gimana nih Bang? Boleh kenalin diri lu nggak sih, latar belakangnya tipis-tipis aja gitu loh ke audiens. Sebelumnya kenalin, nama gue Muhammad Satir, biasa dipanggil Satir. Yep. Dan gue mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke. Dimana gue saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FHUI 2024. Asik, sama-sama dari UI dan sama-sama menjabat di kajian aksi strategis gitu kan di BEM wilayah FHUI gitu. Oke. Gimana nih Bang? Tadi ke Dramaga macet nggak nih? Jauh juga sih dari stasiun. Dari stasiun. Oh, berarti naik kereta Bang? Naik kereta terus habis naik Gojek ke sini. Oh, oke. Oke, untungnya masih aman ya Bang? Aman. Nggak macet gitu. Banyak sawah-sawah aja, menarik aja. Oh, soalnya di UI nggak ada sawah-sawah tuh. Nggak ada. Emang kampus pertanian tuh beda ya teman-teman. Oke. Nah, Bang, kesibukan lu semester ini ngapain aja nih Bang? So far sih sebenarnya paling sibuk sih di Kastrat ini ya. Wah, Banyak banget emang, kesibukannya emang banyak. Isu-isunya juga lagi naik juga kebetulan. Oke. Apalagi isu nasional ya. Terus so far sih akademis dan beberapa panitia aja sih di FH itu. Oke, berarti lu emang udah fokus mengabdi banget nih kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia gitu kan. Dan Mungkin ya. Iya, oke. Dan itu keren banget sih Bang, jujur. Oke. Nah, tadi kan lu sempat mention nih, kayak lu udah sering banget bahas isu-isu yang cukup banyak ya akhir-akhir ini. Dan kali ini tuh sebenarnya gue mau ngobrol sama lu sedikit aja soal permasalahan bertemakan pendidikan gitu loh. Nah, dari lu sendiri ngomongin soal pendidikan, apa aja sih yang lu rasain tentang pendidikan di Indonesia saat ini gitu? Banyak ya, tapi sebenarnya terutama itu di ketidakmerataan pendidikan. Inklusivitas ya. Iya, jadi yang paling gua sebel itu tuh dari Sabang sampai Merauke, dari timur ke barat tuh beda gitu. Kayak misalkan gua sekolah di sini, gua enak dan lain sebagainya. Tapi tuh di wilayah timur lah kita bisa bilang ya, itu tuh banyak yang SD aja, SMA aja jarang gitu. Iya, benar-benar. Iya, gua alhamdulillah gua bisa kuliah. Mana anak-anak sana yang SMA aja susah, SMP dan ya rata-rata tuh banyak yang juga berpendidikan. Bener-bener, bahkan sampai tingkat pendidikan terendah SD pun banyak yang belum SD gitu ya Bang di sana. Ya bener-bener. Emang permasalahan pemerataan pendidikan itu selalu jadi isu yang nggak pernah selesai kayaknya di Indonesia. Apalagi gue juga kayak ngeliat Indonesia ini pendidikannya kalah berapa ratus tahun mungkin 100 tahun ada kali ya dari pendidikan di negara lain, khususnya di negara maju di Eropa gitu loh. Nah, kalau tadi ngomongin soal masalah ketidakmerataan pendidikan Indonesia, gue yakin itu bakal selinier banget sama permasalahan sarana dan fasilitas yang juga belum merata nih di seluruh wilayah Indonesia. Nah, menurut lo sebenarnya ini tuh tanggung jawab siapa sih? Sarana dan fasilitas kita tuh kenapa sampai sekarang belum merata gitu loh? Ya nggak bisa disalahkan juga gua, karena pada dasarnya ini merupakan bentuk dari ketidaktaanggungjawabban dari pemerintah sebenarnya kalau gua ya. Pada dasarnya kan pendidikan yang layak itu merupakan hak dari manusia ya. Betul. Dan kita ada sebagai di pasal manusia, kita sebagai masyarakat, rakyat Indonesia itu berhak atas pendidikan yang layak tersebut. Benar banget. Dan itu nggak cuman itu nggak cuman diberikan untuk masyarakat, gue bisa bilang Jawa aja ya. Kalau misalnya gue bilang ini Jawa sentris ya. Tapi itu sebenarnya pemerataan itu harus diberikan oleh pemerintah kepada dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan sampai Papua. Itu harus diberikan pendidikan yang merata. Benar. Gue juga kadang kan ngeliat
Mungkin kita karena mahasiswa dari kecil sampai besar ini di Jawa, kita dapat pendidikan enakan. Tapi kalau gue ngeliat temen-temen gue yang sekolahnya di luar Jawa, pasti kayak ada kesenjangan yang gue rasa sih cukup ketara gitu, kelihatan gitu mas. Bener banget. Dan itu juga sebenarnya masih jadi PR pemerintah ya sampai saat ini gitu. Nah terus ngomongin soal sarana dan fasilitas di lingkungan pendidikan itu kan kita juga bakal ngomongin soal tenaga pendidiknya gitu bang. Untuk mencapai sebuah lingkungan pendidikan yang inklusif dan bisa membawa pelajar ini untuk berkembang, kita juga butuh tenaga pendidik yang berkualitas gitu loh bang. Cuman dari data yang gue dapet nih bang, di data guru di Indonesia atau tenaga pendidikan di Indonesia itu tuh 81% ya guru di Indonesia itu tuh bisa dibilang masih belum memenuhi kualitas kelayakan minimum. Dalam artian masih sedikit guru-guru itu yang ibaratnya layak atau bisa dibilang berkualitas lah gitu untuk menyejahterakan pelajar di Indonesia. Nah itu menurut lo apa sih yang menjadi alasan kenapa kualitas guru kita itu masih kalah jauh dibandingkan negara lain? Sepi peminat sih sebenarnya guru ya. Sepi peminat gitu. Itu sebenarnya faktor utamanya ya. Pada dasarnya realisasinya gaji gitu. Kalau ditanya kerja jadi guru tuh jarang banget. Benar. Popularitas menjadi guru tuh patut dipertanyakan kalau di Indonesia. Padahal sebenarnya tuh guru itu merupakan faktor penting dari perkembangan suatu negara gitu. Sama sumber daya manusia di suatu negara. Benar banget. Dan kalau gua sempat tahu juga ya, kan kalau di luar negeri kayak contoh di Amerika, gaji guru tuh bisa dibilang nominalnya cukup gede gitu kan, bahkan bisa setara sama kayak dokter gitu loh. Yang dimana masih banyak orang-orang di sana tuh kepikiran buat jadi guru, cuma karena di kita, benar kata lu tadi ngomongin soal gaji, orang-orang tahu gaji guru segini, ya itu yang membuat minat mereka tuh jadi berkurang gitu ya. Dan ya bisa dibilang itulah jadi alasan kenapa sampai sekarang tuh kualitas guru di Indonesia masih belum maksimal ya gitu. Karena juga fokusnya pemerintah itu juga bukan di pendidikan utamanya kalau gue lihat ya. Fokus utama di pendidikan pasti ya infrastruktur pendidikan, kualitas itu dinaikkan ya. Sedangkan yang gue lihat sekarang ya nggak selalu seperti itu gitu sih. Oke, benar. Nah kalau tadi permasalahannya ada di tenaga pendidik dan juga inklusivitas pendidikan, mungkin bagi kita yang beruntung untuk bisa merasakan jenjang pendidikan dari SD sampai SMA gitu, itu masih bersyukur gitu bang. Cuman ada satu masalah nih bang, ketika anak-anak yang udah selesai menempuh pendidikan menengah atas, begitu mereka mau masuk ke dunia perguruan tinggi, perkuliahan, ada satu kendala di tepatnya di bagian UKT nih bang, uang kuliah tunggal, yang dimana sekarang ini kan juga udah masuk ke tahun ajaran baru ya teman-teman. Gue di sini melihat ada sebuah lonjakan UKT yang terjadi di beberapa kampus yang ada, yang mana biaya UKT dari beberapa kampus tersebut tuh tiba-tiba melonjak jauh gitu loh, 2-5 kali lipat dari yang sebelumnya. Itu sebenarnya kenapa sih bang? Kok bisa sampai naik banget tahun ini gitu? Kalau yang nggak tahu ya, itu tuh terkait dimana universitas-universitas yang sudah bisa dibilang PTNBH ya, dan sekarang jadi itu ya. Jadi universitas tersebut diharapkan untuk menjadi lebih mandiri gitu. Jadi lebih mandiri. Saya bilang tuh subsidi pemerintah tuh kurang untuk universitas-universitas yang sudah terpercaya oleh Republik gitu. Nah, ya sebenarnya gara-gara itu sih sebetulnya UKT tersebut. Nah, tapi masalahnya adalah berarti kan penerimaan universitas kan turun ya. Karena PTNBH tersebut. Tapi masalahnya adalah universitas itu justru menaikkan UKT untuk menutupi penerimaan yang berkurang tersebut. Benar, padahal seharusnya sudah menjadi tanggung jawab universitas untuk gimana caranya mencari cara gitu, gimana caranya untuk penerimaannya naik tapi di luar UKT gitu. Benar banget. Jadikan universitas itu komersialisasi gitu loh. Betul. Jangan mengkapitalisasi pendidikan gitu. Itu cukup jadi problem juga ya. Gue sempat baca juga sih bang, di UI ini salah satu PTNBH yang
sumber masukan dari UKT-nya itu sampai 70%-an. Tandanya Gila ya. kurang kreatif sih ya untuk cari masukan lain Kan banyak macam gitu loh ya untuk mencari uang gitu loh, untuk universitas. Bener banget. UKT. Itu sih masalahnya. Oke, itu teman-teman. Jadi Mbak bilang Kamu penerimaan di UI jauh di bawah IPB gitu untuk penerimaan. iya, benar penerimaannya jauh di bawah itu. Jadi ITB ini masih kampus yang cukup kampus rakyat teman-teman. Kampus rakyat bener. Oke. Nah, Bang, kalau tadi kita udah ngomongin soal permasalahan pendidikan dari terkait lembaga pendidikan ya. Kali ini gue mau lebih dekat nih Bang, soal ngomongin masalah pendidikan di antara karakter moral siswanya. Ada 2 kasus yang pengen gue angkat, yaitu mengenai kasus bullying dan juga kasus kekerasan seksual. Nah, di Indonesia ini, dari tingkat pendidikan terendah SD sampai perguruan tinggi pun, gue melihat masih banyak banget nih Bang kasus bullying yang terjadi. Entah itu bullying berupa pembulian secara fisik, secara verbal maupun secara psikologis. Menurut lu sebenarnya apa sih Bang yang jadi masalah? Kenapa sampai sekarang sivitas pendidikan itu tuh masih belum bisa menerapkan lingkungan yang aman, tentram dari perilaku bullying itu sendiri Bang? Gue itu masalah terkait kultural sih. Masalah kultural. Jadi para korban dari bullying ini tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan dan tidak bisa sekolah itu dengan aman, tentram dan nyaman gitu. Itu sebenarnya. Benar-benar. Kalau misalkan ini gue cerita dikit ya, di sekolah gue sendiri, itu tuh bisa dibilang tuh sangat amat sedikit terkait bullying yang terjadi di SMA gue ya. Karena sekolahnya take action, misalkan terkait ada peraturan-peraturan terkait bullying tidak boleh dilakukan dan juga ada beberapa guru yang sangat keras tegas gitu terhadap, jadi nggak boleh ada bullying, nggak boleh ada senioritas dan lain sebagainya gitu. Itu tuh senioritas, kultural senioritas tuh yang masih kental di Indonesia sekarang. Oke. Sekolah itu harus menjadi tempat lingkungan yang nyaman buat siswa-siswinya. Memang seharusnya tuh sekolah tuh diberikan menjadi tempat yang nyaman. Dimana kan kita di sana kan belajar ya. Pendidikan tuh penting. Pentingnya pendidikan itu implikasinya tuh terhadap kita tuh harus nyaman dalam belajar gitu ya. Ketika kita nyaman belajar, otomatis kita jadi bagus gitu ya. Benar banget Pak. Siswa. Benar. Oke. Nah, kalau tadi ngomongin soal bullying, sekarang kita lanjut soal ini kayaknya selalu marak tiap tahun di UI ini Bang. Yaitu tentang kekerasan seksual. Ini sebenarnya bisa jauh lebih parah gitu kan, karena kasus kekerasan seksual ini boleh gue bilang selalu menimbulkan trauma yang berlebih gitu loh terhadap korban gitu. Menurut lo kenapa sih Bang sampai saat ini tuh kenapa kasus kekerasan seksual masih banyak? Padahal kalau gue baca ya di peraturan Permendikbud harusnya ada kewajiban dari setiap kampus tuh punya yang namanya Satgas PPKS ya gitu. Kenapa sih masih belum efektif Satgas PPKS itu? Yang pertama, masalah dari kekerasan seksual itu pelaku. Ya. Pelaku itu berpikiran bahwa pokoknya pikiran pelaku dan pelaku melakukannya itu salah gitu loh. Jadi bukan masalah, sebenarnya ada masalah juga di regulasinya ya, Satgas dan lain sebagainya. Dan saat ini di UI itu sendiri kan apa tuh? Satgasnya lagi nonaktif lah ya. Nonaktif karena mengundurkan diri jatuhnya. Karena tidak diberikan dana dan dukungan yang sesuai dari pihak rektorat ya. Oke. Jadi sebenarnya gitu, permasalahan kenapa masih ada banyak kekerasan seksual itu sekarang ya karena pelaku itu sendiri gitu. Pelaku itu tidak diberikan pendidikan yang sesuai untuk menjaga dirinya gitu. Betul. Tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Bener banget. Dan kayaknya gue juga menilai gak adanya Satgas PPKS itu jadi faktor yang ibaratnya tuh kita sebagai, misalkan kita jadi korban KS gitu, kita juga bingung mau ngelapor kemana kalau nggak ada Satgasnya. Jadi gitu. apalagi masa-masa sekarang ya, kalau misalnya Satgas lagi nggak ada, korban tuh mau lapor kemana? Iya betul. Kalau bisa dulu itu ada Hope House dulu. Itu setahu gue tuh itu cuma bisa memberikan dampingan psikologis ya. Sedangkan kalau misalkan terkait sanksi administratif tuh yang bisa lakukan tuh Satgas PPKS. Sekarang Satgasnya lagi nggak ada, korban bingung mau lapor kemana, dan pelaku juga
nggak bisa diberikan sanksi administratif gitu tanpa adanya Satgas PPKS itu ya. Ya, jadi bisa diberikan kepastian hukum ya tentunya kepada korban dan pelaku gitu sih. Oke, paham. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu kelanjutannya itu gimana bang? Apakah kedepannya Satgas PPKS ini akan berusaha untuk diaktifkan kembali atau gimana? Apakah udah ada konsiliasi? Pastinya kita terus mendorong untuk Satgas PPKS UI itu hidup kembali ya, karena itu merupakan kebutuhan yang sangat penting ya untuk di lingkungan pendidikan itu sendiri. Yap, benar. So far sih sebenarnya ya kita terus untuk menekan pihak rektorat untuk Satgas ini diadakan kembali sih. Dia seperti itu so far. Benar. Gitu sih. Oke, siap. Nah, oke deh bang. Tadi kita udah ngomongin banyak hal ya, mulai dari sarana dan fasilitas kesejahteraan pendidikan, terus ada kesejahteraan guru dan juga UKT, dan sampai masalah bullying dan kekerasan seksual. Menurut lu sampai saat ini sebenarnya pemerintah tuh harus ngelakuin apa sih supaya kejadian-kejadian kayak gini tuh setidaknya bisa diminimalisir gitu loh di lingkungan pendidikan? Oke. Pertama yang paling penting karena pemerintah itu memiliki kuasa, itu tuh harus memberikan regulasi yang sesuai. Regulasi jangan acak adul, pokoknya regulasinya harus diciptakan secara matang-matang, harus dilakukan secara meaningful participation. Jadi pihak kampus, mahasiswa dan lain sebagainya itu juga harus ikut serta dalam pembuatan tersebut gitu. Jadi sesuai lah dengan apa yang terjadi. Benar. Jadi regulasi itu paling penting itu menurut gue. Yep. Dengan adanya regulasi, otomatis penegakan dari regulasi tersebut menjadi berjalan dengan baik gitu ya. Karena kan kalau misalkan sekarang kan kondisinya tuh regulasinya lagi nggak jelas gitu terkait hal ini. Dan regulasinya mungkin terkesan ini nggak sih bang, kayak tiba-tiba keluar aja, tiba-tiba muncul tanpa adanya pemberitahuan apapun. Nggak ada. Dan fokus untuk pendidikan juga harus sangat amat penting dan harus diutamakan. Oke, benar-benar. Karena pada dasarnya ya poin dan inti utama dari suatu negara untuk bisa berkembang itu ada di pendidikan. Setuju banget bang. Gue sebagai mahasiswa ekonomi gitu kan, sebenarnya masih agak prihatin juga nih karena APBN Indonesia kan sampai saat ini untuk biaya pendidikan masih cuma di angka 20% ya. Itu juga harusnya bisa jadi antisipasi yang tepat buat pemerintah supaya bisa mengalokasikan dana lebih baik lagi gitu loh untuk pendidikan di Indonesia. Nah, ini pertanyaan terakhir nih bang, sebenarnya lebih ke pertanyaan harapan aja sih. Misal lu nih yang diberi kesempatan atau wewenang sebagai pemerintah, apa sih yang bakal lu lakuin dalam kira-kira mungkin 100 hari pertama kerja lu supaya lu tuh bisa membenahi pendidikan yang ada di Indonesia dan segala macam problematikanya? Oke, 100 hari ya, 100 hari pertama ya. Pastinya gue pengen membuka biar masyarakat itu memberikan masukan terkait apa-apa kan orang udah pada aksi, udah pada demo, orang udah bikin kajian dan lain sebagainya, itu tuh ditampung semuanya. Dan nanti itu akan dikaji bersama lagi dan membuat regulasi baru gitu. Regulasi yang sesuai dengan apa yang terjadi gitu, terkait yang tadi misalkan guru, terkait UKT, terkait bullying dan lain sebagainya, maksudnya dibikin peraturan-peraturan tersebut biar semuanya jadi lebih jelas dan kita tegas terhadap hal tersebut. Benar. Terus yang selanjutnya itu fokus utamanya lebih ke pendidikan. Kita akan memfokuskan pemerintah itu pada pendidikan, mana ya seperti yang saya bilang tadi kan, tadi pendidikan penting banget. Betul. Jadi jauh banget Indonesia sama negara-negara lain terkait pendidikan. Itu udah bilang terbelakang dalam pendidikan. Itu yang sangat amat penting. Benar banget. Oke. Jadi poin dua hal yang harus dibenahi, pertama dari pendidikan yang semakin tertinggal jauh, dan yang kedua itu adanya mungkin keterbukaan terhadap regulasi-regulasi yang mengatur agar merata. Iya, benar, pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia dan segala macam problematikanya. Oke bang, sebetulnya masih banyak yang pengen gue omongin, tapi durasi kita cukup terbatas. Jadi mungkin gue akhiri dulu sebenarnya pembahasan kita sampai di sini. Tapi kita nanti bakal ngobrol off air aja gitu ya bang. Dan makasih banyak sebelumnya bang Satir udah jauh-jauh datang nih ke IPB Dramaga dari mana nih bang? UI? Dari Jakarta sih tadi. Oh dari Jakarta, oke. Naik kereta jauh-jauh ke Bogor.
Dan makasih banyak Bang. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Atas waktunya gue ucapin terima kasih banyak. Thank you so much Nathan. Thank you so much. Terima kasih banyak juga teman-teman yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.